Sehat Indonesia bersyukur. Perkenalkan, nama saya Anis Novitasari, Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama, jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Manado. Dalam video ini, saya akan mendeskripsikan diri saya sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama. Yang pertama yang saya bahas, apa sih tujuan kerja saya bekerja sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di jurusan Kebidanan? Tujuan saya tidak lain dan tidak bukan, yaitu membantu institusi mencapai tujuan kerja bersama dengan hasil yang terbaik. Tujuan kerja saya tertuang juga dalam visi dan misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado. Lalu, apa sih prinsip kerja saya? Prinsip kerja saya yaitu jujur, loyal, dan amanah. Mungkin zaman milenial sekarang banyak generasi yang mempunyai pendidikan tinggi maupun pintar. Namun, sosok yang jujur, loyal, dan amanah sangat-sangat jarang ditemukan di generasi sekarang. Sehingga saya mengambil prinsip kerja ini dan saya terapkan dalam bekerja. Bagaimana ya saya merancang kegiatan di laboratorium? Yang saya utamakan dalam kegiatan di laboratorium yaitu hal-hal pokok dalam pengelolaan di laboratorium. Selain itu, jika ada masalah dalam di laboratorium, saya akan memprioritaskan menurut dengan skala USG. Sehingga masalah apa saja yang ada di laboratorium dapat terpecahkan dengan baik. Selain itu, saya juga melibatkan teman-teman sejauh saya di laboratorium untuk mencapai tujuan kegiatan. Bagaimana saya mengelola waktu dalam bekerja? Mengelola waktu dengan sebaik mungkin, mengerjakan satu persatu pekerjaan agar hasil maksimal dengan membuat to-do list. Untuk kinerja utama maupun pokok biasanya saya kerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya kinerja tambahan seperti BMN saya kerjakan setelahnya. Namun jika ada hal yang mendesak,
saya akan menyesuaikan dengan tingkat urgensi pekerjaan. Apa ya masalah yang paling berat yang pernah saya hadapi sebagai laboran? Yang saya hadapi sebagai laboran yaitu adalah masalah pengembangan profesi di laboratorium. Tentunya hal ini akan menantang diri saya sendiri. Kedepannya saya dapat menjadi seorang PLT yang dapat mengembangkan profesi peranata laboratorium pendidikan dengan baik. Lalu bagaimana ya saya mengatasi masalah tersebut? Yang pertama yang saya lakukan yaitu banyak belajar, yaitu mengikuti webinar, mengikuti workshop agar mendukung pengembangan profesi saya. Selain itu, saya juga mengikuti berbagai pelatihan serta jangan malu-malu untuk berkonsultasi dengan PLP yang setingkat lebih tinggi dari saya. Menjadi peranata laboratorium, saya juga mempunyai tugas tambahan, yaitu sebagai penanggung jawab BMN. Dalam hal tugas tersebut, saya memfasilitasi jurusan lain maupun institusi lain dalam peminjaman barang milik negara di jurusan kebidanan. Selain itu juga, saya melakukan pendataan terhadap kerusakan barang milik negara yang terdapat di jurusan kebidanan dan selanjutnya melakukan pelaporan kebaiknya pemeliharaan ke direktorat. Tidak hanya itu juga, saya juga mempunyai tugas untuk mengusulkan alat-alat baru di aplikasi e-planning. Apabila saya membantu penelitian dosen, apakah sekiranya surat tugas itu perlu? Menurut argumentasi saya, itu sangat perlu. Karena dalam penelitian, saya juga membantu dalam pengambilan video, pengambilan sampel, serta menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam penelitian. Hal tersebut menunjang untuk pemenuhan angka kredit saya. Dalam 3 bulan terakhir ini, saya membantu penelitian dosen. Seperti penelitian yang baru-baru ini saja dilakukan, yaitu penelitian dari Ibu dosen Wahyuni, Ibu dosen Irma Santi, dan Ibu dosen Dian Pratiwi. Di situ saya membantu mempersiapkan peralatan penelitian yang dibutuhkan. Dari dosen melakukan peminjaman alat untuk digunakan penelitian sehingga saya memfasilitasi kegiatan tersebut. Selain itu, saya juga hadir dalam verifikasi kinerja alat tersebut. Bagaimana alat tersebut bekerja, apakah baik atau tidak dalam penelitian. Selain itu juga saya dilibatkan melalui penelitian mandiri Ibu Fredrika Nansilosu dengan pengambilan sampel HB pada mahasiswa tingkat 1. Dalam penelitian dosen, saya mengambil waktu kerja saya sekitar 1 jam per minggu dalam 6 bulan. Kegiatan dilakukan meliputi menyiapkan kebutuhan, alat dan bahan, pengambilan sampel, supervisi peralatan dan verifikasi hasil kinerja peralatan, maupun pembuatan video. Hal tersebut merupakan waktu yang menyenangkan bagi saya. Lalu bagaimana dengan penelitian mahasiswa? Ini yang sangat penting. Biasanya waktu musim ujian itu saya membantu penelitian mahasiswa berupa layanan komplementer yang dilakukan di laboratorium terpadu dengan menyiapkan peralatan dan bahan untuk mereka melakukan kegiatan
asuhan kebidanan komplementer yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat 3. Hal ini memakan waktu 5 jam per minggu. Saya duduk sedikit ya. Lalu mau bertanya lagi tentang bagaimana waktu saya membantu proyek dosen. Di sini saya rasa proyek dosen itu sama dengan tugas saya, karena apapun yang dilakukan itu sama-sama untuk kepentingan institusi. Jadi saya menempatkan 5 jam per minggu untuk berdosen. Hal tersebut biasanya membantu dosen dalam pembuatan video pembelajaran di laboratorium, melakukan kegiatan pengamas, dan tentunya juga ada kegiatan persiapan akreditasi untuk program studi diploma 4. Jadi hal tersebut sesungguhnya waktu yang sangat baik untuk saya mengembangkan diri dan menjalin relasi dengan dosen. Tentunya saya yang masih sarjana terapan kebidanan, saya senang sekali dilibatkan dalam proyek dosen, karena di sini saya mempunyai kesempatan untuk mengambil ilmu dari ibu dosen. Berbicara tentang lembur, tentu ada. Lembur biasanya terjadi saat musim ujian, di mana semuanya bergegas untuk melakukan ujian. Di sini sampai tengah malam, jam 7 malam sampai hampir jam 9 malam. Bagaimanapun, saya sebagai di sini saya harus bertanggung jawab untuk memastikan mahasiswa telah melakukan kegiatan di laboratorium dengan baik. Selain itu, saya juga biasanya lembur untuk menyelesaikan tugas lain dari pimpinan maupun lembur untuk mempersiapkan akreditasi. Biasanya lembur ini rata-rata 3 jam per minggu. Dalam hal pengembangan kompetensi, baru-baru ini saya diberikan kesempatan mengikuti pelatihan jabatan fungsional tingkat keahlian yang diselenggarakan oleh Kemendikbud bekerjasama dengan BIN. Hal ini saya sungguh senang karena di sini saya mendapatkan banyak ilmu mengenai pengelolaan laboratorium pidana. Kerusakan. Lalu bagaimana ya saya menerima laporan kerusakan peralatan dari teman sejawat? Upaya yang saya lakukan yaitu membuat berita acara kerusakan peralatan dengan keterangan penggunaan mata kuliah, dosen pembimbing, dan nama mahasiswa, serta meminta penjelasan secara detail tentang bagaimana alat tersebut bisa mengalami kerusakan. Selanjutnya, saya melakukan dokumentasi pada berita acara dan mencatat pada dokumen inventarisasi alat laboratorium di aplikasi Apkar.
Bagaimana saya dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dalam diri saya? Yang pertama yaitu tentunya kita harus mendengar kritik dan saran dari teman sejawat. Selanjutnya kita bisa merefleksikan apa yang telah diberikan, kritik dan saran yang mereka berikan kepada saya, dan pelan-pelan memperbaharui. Selain itu, saya juga menantang diri saya untuk selalu melakukan inovasi setiap tahunnya di laboratorium. Contohnya pada tahun 2019 sampai 2020, saya merancang laboratorium berbasis komplementer di kebidanan karena di sini masih keterbatasan dalam laboratorium komplementer. Pada tahun 2021, saya mencoba membuat inovasi web yang disebut WeLab, website laboratorium jurusan kebidanan, guna untuk mendukung mahasiswa dapat mengakses modul praktikum, video praktikum, maupun hal-hal peraturan praktikum, instruksi kerja alat praktikum, maupun pedoman lain yang berada di laboratorium. Selanjutnya, pada tahun 2022, saya mencoba untuk membuat suatu aplikasi yang terdapat di Microsoft Excel dalam bentuk FBA guna mendukung peminjaman alat dan permintaan bahan di laboratorium. Hal ini dikarenakan administrasi di laboratorium kami kurang lengkap, sehingga kami membuat aplikasi ini agar administrasi menjadi rapi dan lengkap dan memudahkan PLP juga dalam melakukan perlengkapan kegiatan di laboratorium. Tidak hanya sampai di situ, saya juga melakukan penelitian pada aplikasi tersebut secara mandiri untuk mengetahui efektivitas aplikasi tersebut dalam pengelolaan laboratorium di jurusan kebidanan. Serta pada tahun yang sama juga, tahun 2022, saya mencoba membuat buku mengenal instrumen dasar kebidanan guna mendukung mahasiswa dan membantu mahasiswa untuk mengenal alat-alat apa saja yang terdapat di laboratorium jurusan kebidanan. Kegiatan spesifik yang saya lakukan agar alat laboratorium selalu siap pakai untuk dihasilkan. Tentunya dalam hal ini kita menerapkan PDCA, Planning, Action, and Action, yaitu dengan membuat perencanaan penggunaan peralatan, dan perkebunan ini sehingga alat laboratorium semua bisa digunakan. Selain itu, untuk kegiatan kalibrasi dan perbaikan kesehatan, kami biasanya melakukannya di sela-sela libur semester mahasiswa. Jadi hal tersebut tidak mengganggu kinerja peralatan tersebut digunakan dalam Lalu masalah yang saya hadapi dalam memelihara dan mengembangkan peralatan di laboratorium sehingga menghasilkan kinerja peralatan berkualitas tinggi yaitu adanya kendala dalam hal kalibrasi alat. Sudah diketahui di jurusan kebidanan tidak ada tenaga elektromedis, sehingga di sini kami sebagai PLP mau tidak mau kami harus belajar mengenai kalibrasi, sehingga hal tersebut juga bisa diterapkan di alat-alat laboratorium kami. Di sini kami menerapkan kalibrasi teknis yang mana PLP sendiri bisa melakukannya. Dan jika akan melakukan kalibrasi dengan menggunakan pihak ketiga, kami akan berkonsultasi juga dengan pihak direktorat untuk masalah biaya dan bagaimana prosedurnya.
Selain itu, masalah kami juga ketika ada alat-alat yang rusak. Di sini komponen-komponen tertentu saja yang rusak, sehingga hal tersebut membutuhkan waktu untuk melakukan restorasi alat tersebut sehingga bisa digunakan dengan baik. Hal ini memakan waktu dan tentunya menghambat dalam penggunaan alat tersebut. Sekian deskripsi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, sehat Indonesia, bersyukur.